Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 3. Nah, Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang momar. Sekarang adik-adik akan belajar tentang cedera luka dan lepuh. Adik-adik akan dapat menolong teman atau mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik perhatikan ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika terjadi cedera luka dan melepuh, apa yang harus dilakukan adik-adik? Nah, semisal adik-adik luka karena jatuh saat bermain. Nah, ini dia yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersihkan luka dari kotoran yang mungkin menempel di bawah air yang mengalir atau menggunakan larutan garam. Kemudian gunakan sabun lembut seperti sabun bayu untuk membersihkan luka tersebut. Kemudian oleskan antibiotik untuk membuat luka tetap lembab sehingga mempercepat penyembuhan serta mencegah infeksi. Kemudian tutup luka dengan kasa steril yang lembut dan ganti setiap hari. Kemudian jika terdapat memar atau bengkak, kompres dengan air es. Nah, kemudian ketika kita mengalami luka melepuh karena terkena air panas, semisal kita membantu ibu kita, kakak kita di dapur, tapi tidak sengaja kita terkena air panas dan tangan kita mengalami luka melepuh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan pertama-tama yaitu siram kulit dengan air yang mengalir setidaknya selama 20 menit. Kemudian, jika area yang tersiram air panas mencakup sebagian besar tubuh, jangan berendam dalam air dingin. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya panas tubuh dan justru akan memperburuk kondisi di luka bakar. Kemudian, tutup luka dengan perban atau kain bersih yang lembab. Kemudian, jika memungkinkan, posisikan bagian yang tersiram air panas lebih tinggi. Kemudian, jika kulit melepuh, jangan dipecahkan ya. Kemudian, jika luka terasa sakit, konsumsilah obat pereda nyeri seperti paracetamol dan sebagainya. Nah, itu dia adik-adik penanganan ketika kita terkena luka cedera atau luka melepuh. Nah, adik-adik selalu berhati-hati ya dalam beraktivitas agar tidak terjadi cedera luka dan melepuh. Baik adik-adik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Nah, adik-adik tahu kan apa itu kaca pembesar? Atau pernah dengar? Nah, di sini kita akan melakukan percobaan yaitu membuat loop atau kaca pembesar. Apa saja alat dan bahannya? Nah, yang pertama kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan yang rata. Kemudian yang kedua air. Ketiga, kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Nah, yang pertama, isi kantong plastik dengan air. Kemudian yang kedua, ikat kantong plastik. Ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik yang berisi air yang telah diikat ya. Kemudian yang keempat, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik tersebut. Nah, coba diulangi dengan kantong plastik yang berukuran lebih besar atau lebih kecil. Coba bandingkan hasilnya. Nah, adik-adik silakan lakukan percobaan ini di rumah masing-masing ya. Untuk mempermudah percobaan ini, kita akan dibantu oleh teman kita Bimo. Bimo telah mengirimkan videonya. Nah, silakan adik-adik simak video Bimo untuk mempermudah melakukan percobaannya. Halo, nama saya Bimo. Saya ingin melakukan percobaan loop sederhana. Pertama-tama, plastik kita isi air. Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah jadi hasilnya.
Lalu kita letakkan ke dalam buku di atas gambar-gambar halaman 72. Hasilnya seperti ini ya. Terlihat membesar gambar-gambar yang ada di buku halaman 72. Nah, itu dia video dari Bimo. Nah, dari percobaan ini, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Mari kita jawab bersama. Nah, tulisan yang dilihat melalui plastik yang berisi air tampak lebih besar daripada tulisan aslinya. Nah, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Ketika plastik yang diisi air digunakan untuk melihat huruf atau benda kecil lainnya, maka huruf atau benda kecil tersebut tampak menjadi lebih besar. Nah, ini merupakan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan, makanya bisa terjadi seperti itu. Kemudian apa kesimpulannya dari percobaan ini? Yaitu pada percobaan membuat lup kaca pembesar sederhana, tulisan yang kecil terlihat lebih besar. Hal ini terjadi karena terjadi pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Nah, itu dia ya adik-adik, cara membuat lup dan apa yang terjadi setelah kita melakukan percobaan. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, adik-adik sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya kan? Nah, adik-adik sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Nah, peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang Sultan Agung atau Sultan Besar. Nah, Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Nah, di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan besar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga dikenal sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Nah, beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Nah, Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra Gending. Nah, Sultan Agung menetapkan bahasa Bangungan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan karena untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, itu dia ya sekilas tentang Sultan Agung atau Sultan Besar pada masanya. Nah, dari sejarah Sultan Agung atau Sultan Besar, mari kita mengisi tabel bersama. Nah, apa yang adik-adik telah ketahui tentang Sultan Agung dari bacaan tersebut? Nah, dari bacaan tersebut, kita telah mengetahui bahwa Sultan Agung adalah Raja Kerajaan Islam Mataram. Nah, Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Nah, kemudian setelah membaca, pasti masih ada yang adik-adik ingin ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung. Nah, di antaranya, apa itu naskah sastra Gending? Kemudian apa itu kalender Saka? Nah, adik-adik bisa mencari tahu lebih lanjut dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, adik-adik untuk hari ini sekian. Nah, kesimpulan untuk hari ini yang pertama, kita telah mengetahui
ciri-ciri cedera luka dan lepuh, serta bagaimana penanggulangannya. Kemudian, kita telah menggunakan tabel KW untuk mengelola informasi. KW itu know. Jadi apa yang adik-adik telah ketahui dari Sultan Agung dan apa yang ingin adik-adik ingin ketahui lebih lanjut. Nah, kemudian membuat loop atau kaca pembesar dan menggunakannya. Nah, tugasnya adik-adik hari ini adalah silakan lakukan percobaan, yaitu membuat loop di rumahnya, kemudian videokan. Setelah itu kirim ke grup seperti yang dilakukan oleh Bimo. Paham ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.